Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh mahasiswa STKI Pendidikan Informasi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namanya siapa, Nak? Wahyu Sahbana. Nah, Wahyu Sabana. Nah, hari ini kami akan mendiskusikan tentang syair. Syair adalah salah satu sastra lama. Ya, sastra lama. Sehingga karena sastra lama mungkin bukan sastra modern, Ya. sehingga tidak begitu nyaring gaulnya. Tapi hari ini kita perlu memperkenalkan kepada pendengar tentang syair ini. Sebenarnya syair ini apa yang dimaksud dengan syair? Syair ini adalah jenis puisi lama, puisi klasik yang mana budayanya dari budaya Arab yang datang dibawa oleh Persia. Kenapa jadi berkembang di Indonesia? Karena dulu itu para pedagang dari Arab, India dan Persia itu ke Indonesia karena tempatnya yang strategis dan banyak kepulauan. Makanya menjadi sastra di Indonesia pada Syair saat itu ini. tadi. Iya, Aslinya dari mana? aslinya dari Arab, kebudayaan Arab. Ya. Itu ada memang perbedaannya dengan puisi ya. Ya, puisi baru dan puisi lama beda. Kalau ciri-ciri syair itu sendiri apa? Ciri-ciri syair itu yang pertama itu satu bait itu terdiri dari 4 baris. Tiap barisnya itu mempunyai 4 sampai 6 kata. Tiap barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Setelah itu syairnya barisnya? ya semuanya itu berupa isi. Jadi tidak ada sapiran. Tidak ada, berupa ada, isi ya. semuanya. Kemudian rimanya bagaimana? Rimanya itu AAA. AAA. Ya. Jadi tidak mau AB-AB. Enggak, banyak yang AA. Oh, sebagian besar AAA ya. Ya, sebagian besar AA. Ciri naiknya itu kebanyakan berisi tentang apa? Tentang nasihat, tentang cerita juga bisa. Sebagai Bisa Anda berikan contoh sebuah syair? Ya bisa. Saya ada dapat sebuah syair. Syair romantis. Saya akan mulai ini ya. Jika dia benar-benar tidak mencintaimu, maka dia harus menyerah. Jika dia benar-benar mencintaimu, maka cintamu akan dibalasnya. Itu pembacanya itu seperti puisi atau bagaimana? Basapnya itu bernada. Bernada. Ya. Gitu, jadi syair itu bernyanyi sebenarnya ya? Ya, bernyanyi. Sebenarnya pakai musik apa tidak itu? Pakai musik Melayu. Pakai musik ya. Jadi seperti bernyanyi namanya syair ya. Ya. Jadi berbeda dengan puisi ya. Nah, kemudian ada lagi contoh lain yang syair itu? Ada. Tadi? Ini ada syair kiasan. Syair kiasan ini berupa perumpamaan. Jadi berbunyi seperti ini. Pertama mula pungguk, merindu membunyilah guru, mendayu-dayu hatinya rawan, bercampur palu seperti dihiris dengan sembilu. Mantap. Ibu baru dengar juga syair yang dibacakan oleh mahasiswa ya. Ada berapa syair tuh yang dibawakan tadi? Yang dibawa contohnya? Tadi ada syair 2. Jadi ada lagi syair sejarah, syair panji, syair romantis, syair kiasan, dan syair agama. Oh, berarti banyak macamnya Ya, lah. banyak. Jadi sini kalau ada jenis-jenis syair, ada syair panji. Itu isinya tentang apa? Kalau syair panji itu tentang mengembara dan perjuangan, tentang peperangannya juga. Kalau syair romantis? Kalau syair romantis itu tentang percintaan dua insan yang saling memahami, saling kasih mengasihi. Kalau syair kiasan? Kalau syair kiasan itu perumpamaan, seperti perumpamaan kepada seorang benda dan lain-lain. Kalau syair agama? Agama itu tentang pengajaran agama, nasihat moral, etika, sopan santun juga. Coba Anda berikan contoh syair panji bagaimana? Syair panji. Berhentilah kisah Raja Hindustan, tersebutlah pula suatu perkaraan. Abdul Hamid padaku sultan, duduklah baginda bersuka-sukaan. Syair romantis? Jika dia benar-benar tidak mencintaimu, maka dia harus menyerah. Jika dia benar-benar mencintaimu, maka cintamu akan dibalasnya. Iya, mantap. Ini ngarang sendiri atau melihat
contoh yang ada. Melihat contoh yang ada. Anda nanti bisa bikin sendiri syairnya nanti ya. Bisa. Bisa ya. Tapi ini ada nada yang dari saya, yang kalau nada yang dari Melayu itu tinggi sedikit. Oh tinggi. Kalau syair kiasan bagaimana contohnya? Pertama mula pungguk, merindu membunyilah guru, mendayu-dayu hatinya, rawan bercampur malu, seperti dihiris dengan sembilu. Bisa sekali nyalah baca syair kalau diundang. Biasanya syair itu biasanya dipentaskan di mana? Dipentaskan bisa di saat perkawinan, adat istiadat, bisa juga di saat acara berkekumpulan, bisa juga. Tapi memang di tempat kita ya, Ya, khususnya di masyarakat Banjar itu ada, tapi mana jarang ya. Ya, mana jarang. Syair sejarah bagaimana contohnya syair sejarah? Paras elok amat sempurna, petah majelis bijak laksana, memberi hati bimbang gulana, kasih kepadanya mulia dan hina. Berarti syair sejarah itu dasarnya itu adalah sejarah. Ya, sejarah. Jadi tidak bisa mengarang sendiri ya, Ya. harus ada fakta sejarah ya. Kalau syair agama bagaimana contohnya syair agama? Dunia ini sudah tua, jangan sampai kita ikut celaka. Mari kita tingkatkan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibu sendiri tidak bisa bersyair ya. Nanti saya coba di rumah. Kalau menurut Anda fungsi syair itu apa? Dari yang contoh-contoh itu tadi. Fungsinya untuk menghibur, bisa juga sebagai nasihat, mengingat sejarah-sejarah dahulu. Biasanya itu ada juga syair Siti Jubaidah, seorang putri. Jadi sebenarnya Siti Jubaidah, syair Siti Jubaidah ya. Ya, Itu termasuk. nanti bisa dijadikan bahan penelitian. Ya, bisa. Jadi kalau Anda mau skripsi nanti itu jadikan bahan penelitian. Ya, bisa. Misalnya judulnya tentang Ya. ekstrinsik, kemudian apalagi nilai Nilainya, yang ya. dikandung ya, pendidikan karakter Ya. dan sebagainya. Dan bisa lagi ditambahkan dengan bagaimana implikasinya di dalam konteks pengajaran pada sekolah. Jadi sebenarnya banyak yang seperti itu Ya, banyak. dari karya sastra. Sebenarnya kalau kita lihat itu unsur syair itu sama dengan karya sastra yang lain. Ada kesamaannya seperti tema, perasaan, nada, dan juga ada amanat. Tapi bisa Anda jelaskan tema contohnya? Tema itu adalah inti dari sebuah pembahasan yang utama itu judul daripada cerita tersebut. Perasaan? Kalau perasaan itu bagaimana si pemberi syair tadi bisa mengetahui isi kandungan dari sebuah syair sehingga bisa menjelaskan bagaimana untuk mengucapkannya, bagaimana untuk memberikan, mengungkapkannya, supaya orang lain bisa memahami, ya, isi memahami yang dan disampaikan. merasakannya. Ya. Kalau nadanya itu apakah tetap seperti yang Anda bacakan syair tadi atau ada nada khusus atau bebas nadanya? Ada nada yang tadi itu, ada nada yang juga khusus, ada yang tinggi dari Melayu, nada Melayu. Kalau saya tadi membawa nada dari menakib. Oh, nada menakib. Iya. Kemudian yang biasanya ditampilkan di masyarakat Banjar itu nada yang mana? Itu biasanya nada yang dari Melayu. Oh, nada yang dari Melayu ya. Amanat itu ada enggak di dalam syairnya itu? Ada. Biasanya itu tentang nasihat, misalnya kan cerita Siti Jubaidah, nasihat bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana seorang putri perilakunya, bagaimana itu kepada semua rakyat dan kepada suaminya. Adakah yang lagi yang mungkin perlu Anda sampaikan kepada pendengar kita tentang syair ini? Atau harapan Anda tentang syair ini bagaimana misalnya terhadap generasi muda, terutama pada masyarakat Banjar? Harapan saya semoga saya ini tetap ada dan lestari, karena ini merupakan sejarah adanya sebuah sastra yang ada di Indonesia. Dan itu termasuk kearifan lokal. Ya, kearifan Jadi lokal. kearifan lokal itu mengandung norma yang biasanya itu ada sisi positifnya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya ditinggalkan, kita tidak mengenal lagi bagaimana nenek moyang kita yang
mengandung hal-hal yang positif tadi. Baik ya, terima kasih. Kita adalah diskusi kita dengan Syahbana ya tentang syair yang jarang dibicarakan pada saat sekarang karena itu termasuk karya sastra. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan tadi bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.